Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi jaringan komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Suhendra, yang kedua ada Muhammad Rizky, ketiga Raffi Ramadhani Yusri, keempat Rati Angelita, dan yang terakhir Sylvia Pratika Indria. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya, yang kedua berdasarkan fungsinya, yang ketiga berdasarkan topologi jaringan, yang keempat berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dan yang terakhir berdasarkan media transmisi data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan berdasarkan geografisnya. Yang pertama yaitu ada jaringan wilayah lokal atau local area network yang biasa kita sebut dengan LAN. Lalu yang kedua ada jaringan wilayah metropolitan atau metropolitan area network yang biasa kita sebut dengan MAN. Lalu yang ketiga ada jaringan wilayah luas atau wide area network yang biasa disebut dengan WAN. Lalu yang keempat ada jaringan personal atau personal area network yang biasa kita sebut dengan PAN. Jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah. Nah, saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut dengan hotspot. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Lalu yang ketiga membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Metropolitan Area Network. Jaringan wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Nah, jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, cakupan wilayah jaringannya lebih luas. Yang kedua, pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak sebentar. Lalu yang ketiga, mempermudah dalam hal berbisnis dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Wide Area Network. Jaringan wilayah luas atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Ciri-cirinya adalah cakupan wilayah jaringan lebih luas dari LAN atau MAN, biaya operasional yang dibutuhkan lebih tinggi, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting. Perawatan untuk jaringan WAN lebih berat. Personal Area Network atau PAN. Jaringan personal atau Personal Area Network PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada saat menghubungkan HP dengan komputer dengan printer, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, client service.
Client server atau client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Contoh dari aplikasi klien atau server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active Server, PEX, ASP atau PHP. Yang kedua, peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server atau komputer klien, karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan fungsi server dan menjadi pengakses layanan fungsi klien. Berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada kesempatan akses data, biaya, suatu ukuran maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Berikut jenis-jenis topologi jaringan. Berdasarkan fungsi jenis topologi jaringan, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi linear. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan terpusat, yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat ialah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber atau informasi data yang berasal dari suatu komputer peladen. Yang kedua ada jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien untuk membentuk sistem jaringan tertentu. Yang kedua, berdasarkan media transmisi data. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan nirkabel, yang kedua ada jaringan berkabel. Jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang kedua ada jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Dari pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dari meningkatnya penggunaan jaringan komputer, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Pengguna jasa ini pun tidak hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer saat ini diterapkan hampir dalam semua instansi, seperti bank, perkantoran, universitas, rumah sakit, bidang pariwisata, hotel, dan bahkan rumah. Komputerisasi memberikan kemudahan dalam penyelesaian banyak tugas dan meningkatkan kebutuhan untuk saling berbagi informasi antar bagian yang terkait serta kebutuhan untuk pengamanan dan penyimpanan data. Kebutuhan tersebut kemudian dijawab oleh teknologi jaringan komputer. Hingga saat ini jaringan komputer sudah menjadi kebutuhan umum masyarakat. Dan karena itu pemahaman dasar tentang jaringan komputer diperlukan, terutama bagi orang-orang yang berkecimpung dalam teknologi informasi. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Demikianlah presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.